Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidinil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Melanjutkan pembacaan tafsir Qur'anil Azim, tafsir Jalalain dalam surat At-Tariq, surat ke-86. Asbabun nuzul surat At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abu Hatim telah menyampaikan sebuah hadis melalui Ikrimah sehubungan dengan firman fal yanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Ikrimah telah menceritakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan sepak terjang Abdul Asyad. Pada suatu hari ia berdiri pada hamparan yang terbuat dari kulit yang disamak. Lalu ia berkata, "Hai semua orang Quraisy, siapakah di antara kalian ini yang mampu menggeserku dari tempat ini? Maka akan kuberikan kepadanya hadiah." Lalu ia melanjutkan perkataannya, "Sesungguhnya Muhammad menduga bahwa penjaga neraka jahanam itu ada 19 malaikat. 10 di antara mereka aku sanggup melayaninya sebagai wakil dari kalian. Dan kalian harus membantuku untuk melawan 9 malaikat lainnya." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tariq yang artinya adalah yang datang di malam hari. Surat At-Tariq adalah surat Makkiyah, 17 ayat, turun sesudah surat Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wassama'i wat-tariq. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Lafaz At-Tariq pada asalnya berarti segala sesuatu yang datang pada malam hari. Antara lain ialah bintang-bintang, karena bintang-bintang baru muncul bila malam tiba. Wa ma adraka mat-tariqun najmus tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Wa ma adraka, tahukah kamu, artinya apakah kamu mengetahui, mat-tariqu, apakah yang datang pada malam hari itu. Lafaz ma adalah mubtada, sedangkan lafaz at-tariq adalah khobarnya. Kedua lafaz tersebut berkedudukan menjadi maf'ul kedua dari lafaz adra. Lafaz ma yang kedua juga menjadi khobar dari lafaz ma yang pertama. Di dalamnya terkandung makna yang menjelaskan kedudukan at-tariq yang agung itu. Selanjutnya pengertian at-tariq dijelaskan oleh firman berikutnya. An-najmu, yaitu bintang, yakni bintang suraya atau semua bintang. At-thaqibu, yang cahayanya menembus kegelapan malam. Yang menjadi jawab qasam ialah in kullu nafsil lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada suatu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Jika dibaca lama in kullu nafsil lama tanpa ada tasydid, maka huruf ma adalah huruf zaidah, dan in adalah bentuk takhfif dari inna. Sedangkan isimnya tidak disebutkan dan huruf lamnya adalah huruf fariqah. Artinya sesungguhnya setiap diri itu ada penjaganya. Jika dibaca lamma dengan memakai tasydid, berarti in adalah bermakna nafi. Sedangkan lamma bermakna illa. Artinya tidak ada suatu jiwa pun melainkan ada penjaganya, yakni penjaga yang terdiri atas malaikat. Malaikat penjaga itu bertugas untuk mencatat amal baik dan amal buruknya. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Fal yanzuril insanu, maka hendaklah manusia memperhatikan dengan perhatian yang dibarengi dengan mempelajarinya. Mimma khuliqa, dari apa yang diciptakan. Artinya berasal dari apa dia tercipta. Khuliqa mimma dafiqin, dia diciptakan dari air yang terpancar, yakni yang dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahim wanita. Yakhruju min bainis sulbi wat taraibi, yang keluar dari tulang sulbi laki-laki, wat taraibi, dan tulang dada perempuan. Innahu ala raj'ihi laqadirun. Innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, ala raj'ihi, untuk mengembalikannya,
atau menghidupkan kembali manusia setelah mati, laqadirun, benar-benar kuasa. Maka apabila manusia itu benar-benar memperhatikan asal mula kejadiannya, niscaya dia akan menyimpulkan bahwasannya yang maha kuasa menciptakan demikian, berkuasa pula untuk menghidupkan kembali. Yauma tublas sarairu fama lahu min quwwati wala nasirin. Yauma tubla, pada hari ditampakkan, maksudnya diuji atau dibuka, as-sarairu, segala rahasia, yaitu hal-hal yang terkandung di dalam kalbu berupa keyakinan-keyakinan dan niat-niat. Fama lahu, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu, yaitu orang yang tidak mempercayai adanya hari berbangkit, min quwwatin, suatu kekuatan pun yang di dalam yang dapat melindunginya dari azab, wala nasirin, dan tidak pula seorang penolong pun yang dapat menolak azab Allah. Wassama idzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i innahu laqaulun fasallu wa ma huwa bil hazl. Wassama idzatir raj'i, demi langit yang mengandung hujan. Hujan dinamakan ar-raj'u karena berulang datangnya pada musimnya. Wal ardi dzatis sad'i, dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Maksudnya retak karena darinya keluar tumbuh-tumbuhan. Innahu, sesungguhnya Al-Quran itu, yakni wahyu Al-Quran, laqaulun faslun, benar-benar firman yang memutuskan, yang memisahkan antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan sekali-kali bukanlah dia sendau gurau atau mainan dan kebatilan. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Innahum, sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kafir, yakiduna kaida, merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya, yaitu mereka melakukan tipu daya yang jahat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa akidu kaida, dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya, maksudnya aku biarkan mereka bersenang-senang sesuka hatinya, tanpa mereka sadari bahwa hal itu merupakan istidraj dariku, yang kelak akan mengazab mereka dengan sepedih-pedihnya. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahhili, karena itu beri tangguhlah hai Muhammad, al kafirina amhilhum, orang-orang kafir itu beri tanggunglah mereka. Lafaz amhilhum mengukuhkan makna yang terkandung dalam lafaz famahil. Dianggap baik karena lafaznya berbeda dengan yang pertama. Artinya tangguhkanlah mereka itu. Ruwaida, barang sebentar, dalam waktu singkat. Lafaz ruwaidan adalah masdar yang mengukuhkan makna amilnya. Ia adalah bentuk tasghir dari lafaz raudun atau auradun yang mengandung makna tarhib. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengazab orang-orang kafir itu dalam perang Badar. Tetapi ayat penangguhan ini dimansuhkan oleh ayat perang, yakni Allah memerintahkan Nabi supaya berjihad memerangi mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.